Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membicarakan mengenai siapa pengantin dari anak domba dan siapa saja yang diundang ke perkawinan pengantin anak domba, serta inti dari 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tentu semuanya berdasarkan ayat-ayat Alkitab, bukan tafsir ya. No tafsir. Jadi gini, simpang siur siapa pengantin anak domba, ya, beberapa tafsir itu sangat menggelikan. Ya, antara lain anak domba itu ya adalah 5 gadis yang bijaksana yang membawa minyak. Nah, inilah pengantin ya, anak domba yang Alkitabiah. Ya, pengantin ya. Yang pertama terdapat dalam Wahyu 19 ayat 7. Ciri pengantin anak domba adalah pakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, putih bersih. Nah, itu ciri-cirinya yang pertama. Yang kedua, Wahyu 21 ayat 9. Pengantin anak domba adalah Yerusalem baru beserta isi di dalamnya, yaitu pengantin itu. Nah, itu yang kedua ciri-cirinya ya. Yang ketiga, Wahyu 19 ayat 6. Pengantin anak domba itu himpunan besar ya, orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru itu yang hebat. Itu yang ketiga ciri-cirinya. Yang keempat ya, Wahyu 7 ayat 9 ayat 14. Sekumpulan besar orang yang tak terhitung banyaknya, memakai jubah putih dan memegang daun palem. Mereka adalah yang mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Amin. Itu dari ciri-ciri dari pengantin dari anak domba. Lalu kita akan melihat siapa yang diundang ke perjamuan kawin. Yang pertama, Wahyu 19 ayat 9. Berbahagialah yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Mereka diundang. Lalu yang kedua, yang diundang adalah, ini jawabannya dari Wahyu 19 ayat 10. Yang diundang adalah aku. Ya, akunya huruf kecil ya. Hamba Allah, sama seperti engkau. Nah, ini adalah malaikat. Itu yang diundang. Jadi kesimpulannya,
ya, bahwa pengantin perempuan anak domba adalah kita yang diangkat saat rapture. Ya, jumlahnya sangat banyak. Memakai apa? Jubah putih, memegang daun palem. Itu adalah simbol menyambut Yesus anak domba sebagai raja. Ya, itu. Yang diundang adalah dalam perjamuan kawin, ya, anak domba adalah malaikat yang jumlahnya puluhan miliar, banyak itu ya. Nah, sangat mudah memahami siapa pengantin perempuan itu dan siapa yang diundang. Kalau kita menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, sesuai yang Alkitab tulis. Karena Yesus sendiri yang akan membukakan pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Ya. Selesai bukan? Lalu apa inti dari 5 gadis bijaksana? Dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kan selalu dihubungkan ke sini nih, ya. Kebanyakan gereja akan sangat bangga memahami kelima gadis bijaksana itu bisa masuk perjamuan kawin ya. Karena apa? Karena membawa minyak. Minyak cadangan maksudnya. Lalu mereka mengira kelima gadis lainnya lagi yang bodoh, ya, ditolak masuk perjamuan kawin karena telat. Gitu. Karena kehabisan minyak. Kan begitu. Tidak membawa minyak cadangan. Ya. Pemahaman ini sangat salah. Ya. Nah, kalau saya bilang salah, heboh deh. Karena sudah tersetting seperti itu. Ya, pemahaman ini salah. Coba kita lihat dari Matius 25 ayat 12-nya. Ya. Di situ kita akan melihat jawabannya. Matius 25 ayat 12. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Nah, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Apa intinya? Aku tidak mengenal kamu. Itu maksudnya. 5 gadis bodoh dilarang masuk karena apa tadi? Aku tidak mengenal kamu. Artinya nama kalian, nama kelima gadis bodoh itu ya, tidak ada tertulis dalam kitab kehidupan. Sedangkan kelima gadis bijaksana bisa masuk perjamuan kawin karena nama mereka ada di dalam kitab kehidupan. Nah, itulah maksudnya. Ya. Jadi jawabannya ada di Matius 25 ayat 12. Urusan masuk atau tidak masuk harus sesuai dengan Wahyu 21 ayat 27. Ya. Tertulis namanya atau tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, saya bacakan dari Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan
anak domba. Itu intinya. Ya. Ada tidak namanya tertulis? Kalau tidak ada, sorry, nggak bisa masuk. Nah, itu maksudnya. Kalau ada, seperti cerita Lazarus ya, dan orang kaya, walaupun Lazarus miskin, tapi karena namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, langsung selamat. Tetapi orang kaya, walaupun dia kelihatannya kaya, tapi karena namanya tidak ada, hanya kelihatan aja begitu ya, tapi namanya tidak ada, ya tidak bisa masuk. Nah, itu inti dari 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Jadi bukan masalah telat atau tidak telat, bukan masalah bahwa ada bawa serep gitu ya, minyak cadangan atau tidak, bukan itu. Tetapi ada tidak namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus memotivasi Bapak Ibu dalam membaca kitab dengan benar. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.